Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok Muhammadiyah merumuskan Islam yang berkemajuan? Ya, pada dasarnya dalam pandangan Muhammadiyah atau dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam yang sesungguhnya itu Islam yang mendorong takodum atau kemajuan atau progresif. Artinya kalau kita lihat di dalam nusus asyariyah atau teks-teks keagamaan kita, baik Quran dan hadis atau sunnah, semuanya itu mengajarkan atau mendorong umat Islam itu maju. Sehingga wahyu yang pertama saja, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, itu sudah bicara tentang Iqra, tentang konsep betapa pentingnya peradaban yang dibangun atas literasi atau peradaban literasi dari membaca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sejak lahir itu mendorong umat Islam ini agar maju. Dan salah satu kunci dari kemajuan itu bagaimana umat Islam ini bisa membaca. Membaca ayat kauliyah, membaca ayat-ayat yang berupa firman Allah, dan juga ayat kauniyah yang membaca alam semesta ini. Dan dalam pembacaan ayat alam semesta ini maka akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya agama Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah itu agama Islam yang mendorong kepada kemajuan. Misalnya dalam hadis pun juga banyak ajaran-ajaran Nabi yang sebenarnya itu mengajarkan tentang konsep kemajuan. Misalnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam itu. Kemudian misalnya dalam konsep bersedekah saja, Islam mengajarkan al-yadu al-ulya khairan miyati as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini artinya ajaran-ajaran yang sebenarnya mengarah kepada kemajuan. Nah, karena Islam itu sendiri mengajarkan atau mendorong kemajuan, dan sebenarnya ketika Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah atau bapak-bapak pendiri organisasi di masa awal, itu bagaimana memahami Islam, ya bisa kita temukan bahwasanya Islam yang berkemajuan itu sudah menjadi ruh Muhammadiyah sejak periode awal. Sehingga di dalam statuten Muhammadiyah 1912, yaitu di tahun berdirinya Muhammadiyah, itu sudah ditemukan kata-kata yang terbentuk dari kata maju atau memajukan. Misalnya kalau kita lihat di dalam tujuan Muhammadiyah, di sana ada ungkapan yaitu memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya yang digunakan memajukan. Nah, rumusan ini sebenarnya melengkapi dari tujuan pertama dari Muhammadiyah itu, yaitu menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu yang digunakan kata Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok pakai Kanjeng Nabi Muhammad ini? Karena konteksnya bukan ibadah makhdhah. Adapun kalau ibadah mahdhah, sebagaimana pandangan Muhammadiyah sudah jelas, bahwasanya menggunakan istilah kanjeng Nabi atau Sayyidina dalam konteks ibadah mahdhah itu tidak diperkenankan, sebagaimana dalam redaksi solawat di dalam solat atau bacaan solawat di dalam solat. Dalam HPT kita tidak menggunakan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kalau konteksnya itu ibadah ghairu makhdhah, bukan ibadah yang tuntunannya itu dijelaskan secara detail oleh Nabi, itu Muhammadiyah tidak menganggap masalah menggunakan istilah Sayyidina. Sehingga dalam HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian, itu sebenarnya ditemukan kata Sayyidina itu 3 kali. Misalnya dalam Kitabul Iman, tentang rumusan teologi Muhammadiyah tahun 1929 di Muqaddimah dan penutup itu menggunakan kata Sayyidina. Dan juga kalau kita lihat di dalam Kitabul Hajj, kitab haji, itu di Muqaddimahnya juga menggunakan kata
sayyidina. Karena itu konteksnya bukan ibadah waktu. Dan sebagaimana istilah Kanjeng Nabi Muhammad juga sudah ada di Statuten Muhammadiyah tahun 1912, yaitu menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Karena ketika itu Muhammadiyah masih geraknya itu masih di wilayah Yogyakarta, belum menjadi organisasi nasional karena berkaitan dengan perizinan dari pemerintah Hindia Belanda atau alasan yang lain. Kemudian 2 tahun berikutnya 1914 rumusan memajukan itu ditambah. Tidak hanya memajukan tetapi menggembirakan. Artinya Muhammadiyah itu dalam berorganisasi itu memajukan, maksudnya membawa umat Islam ini ke arah kemajuan dan juga menggembirakan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena menggembirakan ini yang mungkin sekarang mulai hilang di dalam kita bermuhammadiyah atau berorganisasi. Kalau organisasi-organisasi yang lain itu cara berorganisasinya cukup menggembirakan, ngumpul-ngumpul, kemudian makan-makan senang, kemudian pulang ada sesuatu yang dibawa. Tapi kalau kita di dalam berorganisasi ini kayaknya terlalu formal. Kemudian forum-forum kita juga kadang-kadang cenderung menghakimi, tidak memberikan kabar gembira. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Statuten Muhammadiyah 1914 di sana Muhammadiyah tidak hanya memajukan tetapi juga menggembirakan. Karena dakwah yang menggembirakan itu dakwah yang sangat penting untuk dilakukan, sebagaimana salah satu rahasia yang berkaitan dengan keberhasilan dakwah Nabi itu juga Nabi di dalam berdakwah menggunakan tafsir atau menggembirakan. Sehingga Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan basyiru wala tunafiru. Basyiru, beri kabarlah gembira kamu sekalian, wala tunafiru, dan janganlah kamu menjadikan orang-orang itu lari dari agama Islam. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat misalnya dari nasihat founding father kita atau Bapak pendiri Jamiah Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu wasiat yang sering diwasiatkan oleh Mbah Ahmad Dahlan kepada muridnya itu dalam ungkapan bahasa Jawa, dan mungkin ungkapan ini perlu untuk kita hafalkan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita tidak hanya hafal hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah gitu. Tetapi ada beberapa nasihat yang sering diungkapkan oleh Mbah Ahmad Dahlan, ya diantaranya nasihat yang menjadi dasar rumusan Islam berkemajuan itu, yaitu Mbah Ahmad Dahlan sering menyampaikan nasihat di depan murid-murid perempuannya atau santri-santri perempuannya dengan menggunakan bahasa Jawa. Dadiyo kiai sing kemajuan atau sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Dan di sini ada ungkapan dadiyo kiai sing kemajuan. Jadilah kamu kiai yang berkemajuan, yang memiliki pemikiran progresif. Artinya kiai itu tidak hanya hafal kitab atau membaca kitab-kitab kuning, tidak hanya paham terhadap isu-isu keagamaan melalui literatur keagamaan, tetapi juga kiai itu harus mengupdate keilmuannya, terutama yang berkaitan dengan keilmuan keduniaan ini, sehingga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang kontekstual dan progresif. Dan itu juga dibuktikan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan yang memiliki pesan tadi, dadiyo kiai sing kemajuan. Mbah Yai Ahmad Dahlan lahir dari pendidikan yang cukup tradisional, secara fikih bermadzhab Syafi'i, secara akidah bermadzhab Asy'ari, secara tasawuf mengikuti thariqah atau tasawuf Imam Junaid atau Imam Ghazali, sebagaimana umumnya
kiai-kiai yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, yaitu di Mekah, belajar kepada Syekh Khotib Al-Minangkabau, atau dari Minangkabau yaitu Sumatera. Syekh Khotib Minangkabau, meskipun dia mufti Syafi'iyah, tetapi dia terbuka terhadap gerakan-gerakan pembaruan yang ada di dunia Islam, baik yang ada di Saudi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maupun gerakan Salafiyah yang ada di Mesir yang dipelopori oleh 3 tokoh atau 3 serangga itu, yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, dan juga Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, dari tokoh-tokoh pembaruan ini banyak menginspirasi pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan, terutama setelah Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak bergaul atau berguru kepada Syekh Khotib Minangkabau. Dan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, maka Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam menyebarkan dakwah Islam tidak menempuh metode dakwah sebagaimana yang dikembangkan oleh kiai-kiai tradisional, misalnya Mbah Hasyim Asy'ari yang langsung mendirikan pondok, mangku pondok, mengajarkan Sahih Bukhari atau kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang aktivis. Dia concern di dunia pendidikan bagaimana memperbaiki pendidikan Islam yang dirasa tidak berkemajuan, kalah dengan sistem pendidikan Belanda. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak bergerak di organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, dan di situ Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak mengambil inspirasi dan juga belajar tentang ilmu-ilmu yang secara umum ketika itu dikuasai oleh ilmu-ilmu keduniaan yang ketika itu dikuasai oleh orang Hindia Belanda ataupun kelompok-kelompok modernis di Indonesia. Sehingga itulah contoh bagaimana Mbah Yai Ahmad Dahlan menjadi seorang kiai yang kemajuan. Artinya kita dalam berislam di Muhammadiyah itu berislam yang berkemajuan, berislam yang progresif, berislam yang bisa merespon tantangan dan segala problematika yang ada di dunia modern saat ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di Kongres seperempat abad Muhammadiyah di Jakarta tahun 1936, Kiai Haji Mas Mansur dan juga menjadi inisiator berdirinya Majelis Tarjih ya. Dan beliau terpilih sebagai ketua Majelis Tarjih pertama, dan Mbah Yai Ahmad Dahlan menyebut Kiai Haji Mas Mansur ini sapu kawat Surabaya karena seorang tokoh yang sangat terpengaruh di Surabaya. Dan beliau juga pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah di Kongres perempat abad Muhammadiyah pada tahun 1936 di Jakarta. Mas Mansur juga menggemakan kembali Islam yang berkemajuan atau ide yang berkemajuan. Beliau menyatakan Muhammadiyah senantiasa memajukan dan mempropagandakan Islam, maksudnya mendakwakan Islam di Indonesia, dan kemajuan agama Islam dan ketinggian derajat temuluknya menjadi pengharapan Muhammadiyah. Nah, kemudian di Muktamar ke-37 1968 itu Muhammadiyah juga menegaskan kembali bahwasannya Islam yang menjadi tujuan Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan, adalah mencetak umat Islam yang berkemajuan.